Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait aspek yang membentuk kenyamanan dalam hubungan personal. Dengan saya sendiri, Andi Putri Hardianti, selaku moderator. Lalu kemudian ada teman kelompok saya, Putri Ramadhani, Fergen Prayuda, Laude Muhammad Aksar, Nur Aulia Putri, Puput Burhan, dan Laude Albayan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas terkait apa itu hubungan personal, apa saja aspek yang membentuk kenyamanan dalam hubungan personal, apa itu iklim komunikasi yang mengkonfirmasi dan menyangkal, dan bagaimana suasana yang defensif dan suasana yang suportif, serta 6 tipe suasana yang defensif. Lalu kemudian yang terakhir terdapat 5 pedoman untuk membangun dan memelihara suasana yang sehat. Baik, kali ini saya akan membahas tentang aspek yang membentuk kenyamanan dalam hubungan personal. Sebelumnya, apa itu hubungan personal? Jadi, di sini hubungan personal adalah hubungan yang melibatkan perasaan antara dua individu atau lebih. Sedangkan kenyamanan dalam hubungan personal, menurut Obor tahun 1995, konsep tentang kenyamanan atau comfort sangat sulit untuk didefinisikan karena lebih mengarah pada penilaian responsif individu. Baik, kali ini saya akan membahas aspek yang membentuk kenyamanan dalam hubungan personal. Nah, ada beberapa aspek yang membentuk, diantaranya yaitu 1. Investasi. Ketika kita peduli sama seseorang, maka kita akan menginvestasikan waktu, tenaga, pikiran, dan perasaan pada saat berinteraksi. Namun, apa yang kita berikan pada sebuah hubungan tidak dapat kita ambil kembali jika hubungan tersebut berakhir. Kedua, komitmen. Komitmen adalah menemukan atau bukan merasakan untuk tetap berada pada sebuah hubungan. Karena komitmen adalah pilihan dalam mengelola hubungan. Saat pasangan membuat komitmen, mereka bertanggung jawab untuk terus berinteraksi dan peduli pada keterikatan mereka. Ya, kepercayaan. Derajat kepercayaan yang tinggi yaitu perasaan aman. Kepercayaan melibatkan keyakinan pada reliabilitas seseorang atau melakukan apa yang sudah dijanjikan. Kepercayaan akan didapatkan dengan pembuktian bahwa seseorang dapat diandalkan, peduli dan menginvestasikan beberapa hal untuk memperkaya hubungan. 4. Membuka diri. Keterbukaan diri adalah kunci penting yang menunjang kedekatan dalam tahap awal perkembangan hubungan. Hubungan timbal balik antara keterbukaan diri menjadi hal yang penting. Yang kelima yaitu nyaman dengan pertentangan ide. Kualitas hubungan yang sehat adalah sikap, pengertian, dan merasa nyaman dengan pertentangan ide. Perbedaan atau pertentangan merupakan hal yang wajar dalam sebuah hubungan, walaupun ketegangan adalah hal yang normal terjadi, namun dapat menyulitkan jika kita tidak memahaminya dan menganggap sebagai suatu yang wajar. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi iklim komunikasi yang mengonfirmasikan dan menyangkal. Iklim komunikasi, konfirmasi atau penegasan adalah keadaan seseorang merasa tahu dan ingin diakui sebagai individu atau merasa dihargai. Hanya sedikit hubungan yang benar-benar memiliki konsep penegasan atau penyangkalan, dan yang lainnya berada di antaranya atau bersiklus. Tingkatan penegasan dan penyangkalan. Pertama, menyadari adanya orang lain. Kedua, mengakui apa yang orang lain rasakan, pikirkan, dan katakan. Dan terakhir, menyetujui. Baik, kali ini saya akan membacakan tentang suasana defensif dan suasana suportif. Suasana defensif yaitu ketika kita merasa tidak diakui dan berjaga-jaga sehingga kita tidak dapat berbicara secara terbuka dengan orang lain. Sedangkan suasana suportif adalah ketika kita bersama dengan orang yang mendukung dan mengkonfirmasi kita, maka kita dapat berkomunikasi secara bebas. Terdapat 6 tipe komunikasi yang memunculkan suasana defensif, yaitu evaluasi versus deskripsi, kepastian versus profesional, strategi versus spontanitas, kontrol versus orientasi pada masalah, kenetralan dan versus empati, dan terakhir superioritas versus menyetarakan. Baik, tadi telah disebutkan oleh teman saya 6 tipe komunikasi yang menimbulkan suasana defensif. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang 6 tipe komunikasi tersebut. Yang pertama ada evaluasi versus deskripsi. Evaluasi merupakan komunikasi yang evaluatif, menimbulkan rasa suasana defensif karena kita merasa dinilai oleh orang lain. Sedangkan deskripsi merupakan komunikasi yang deskriptif atau tidak mengevaluasi pembicaraan orang lain
karena hanya sebatas menggambarkan perilaku. Yang kedua ada kepastian versus profesional, yang mana kepastian menyatakan satu kebenaran sehingga menutup diskusi lebih jauh. Contohnya, kita tidak bisa mengubah pilihan kita, sedangkan profesional mengkomunikasikan secara terbuka dengan sudut pandang orang lain. Yang ketiga ada strategi versus spontanitas. Strategi merupakan perilaku nonverbal, dapat menunjukkan strategi. Contohnya saat kita diam lebih dahulu ketika akan merespon. Sedangkan spontanitas merupakan komunikasi yang spontan, terasa terbuka, jujur dan tidak dipertimbangkan. Yang keempat ada kontrol versus orientasi pada masalah. Komunikasi yang terkontrol mencoba untuk memanipulasi orang lain lebih terbuka. Contohnya, desakan pendapat harus diterima, sedangkan orientasi pada masalah, komunikasi yang berorientasi pada masalah dan fokus menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Yang kelima ada kenetralan dan empati. Komunikasi netral seringkali diinterpretasikan sebagai kurangnya penghargaan dan kepedulian terhadap orang lain, sehingga orang lain merasa selalu diragukan. Sedangkan komunikasi empati menegaskan bahwa orang lain bernilai dan memberikan perhatian pada orang lain. Arti kata menerima dan menghargai pendapat orang lain. Yang terakhir ada superioritas dan menyetarakan. Yang mana superior di sini kita merasa lebih dari orang lain dalam arti kita melindungi diri kita sendiri. Sedangkan yang terakhir menyetarakan, yang mana menyetarakan di sini mengkomunikasikan atau mengembangkan iklim komunikasi yang suportif sehingga orang lain lebih nyaman dengan kita. Baik, kali ini saya akan membahas 5 pedoman untuk membangun dan memelihara suasana yang sehat. Yaitu 1. Menggunakan komunikasi secara aktif untuk membangun iklim yang menguatkan. Yang kedua, menerima dan mengkonfirmasi orang lain. Yang ketiga, afirmasi dan akui diri sendiri. Yang keempat, menghargai perbedaan dalam hubungan. Dan yang kelima, menanggapi kritik dan konstruktif. Baik, sekian dari saya kembali kepada moderator. Baik, itulah dia tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.